Ngapain sih Bapak sekelas presiden ngurusin anak-anak, makan anak-anak? Itu pun cuma makan siang. Emangnya pagi mereka nggak butuh sarapan? Emangnya makan malam mereka nggak butuh gitu? Kalau seandainya Bapak memang peduli dengan makan mereka, dengan gizi pertumbuhan mereka, harusnya Bapak menyediakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang layak untuk orang tua mereka. Biar orang tua mereka itu mampu membeli makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Nggak lucu loh Pak. Bapak ini presiden. Seumur hidup baru kali ini aku lihat sekelas presiden mengasih tanggung jawab masak-memasak, dapur ke dapur, kepada tentara, kepada polisi. Sekelas tentara, sekelas polisi dikasih tugas untuk urusan dapur perdapuran. Logika enggak tuh? Nggak lucu Pak. Kita bukan lagi main komedi-komedian, bikin lucu-lucuan, kagak. Ini negara Pak. Ada hampir 300 juta orang hidup di negara ini Pak. Bapak pemimpinnya. Bapak sebagai presiden harusnya cerdas. Pokoknya Bapak pikirkan bagaimana caranya biar semua orang tua bisa bekerja dengan gaji yang layak. Itulah tugas Bapak. Itulah tanggung jawab Bapak sebagai presiden. Ini makan siang anak-anak yang Bapak pikirkan. Kalau orang tuanya nganggur, pagi mereka nggak sarapan. Nanti malam mereka nggak makan. Memangnya rakyat Indonesia ini makannya sekali sehari. Logika Pak, logika. Kalau udah nggak mampu, udah mundur. Jangan bikin kami naik tensi terus tiap hari. Bapak seorang pemimpin, yang dibutuhkan rakyat dari Bapak adalah kebijakan yang bermanfaat untuk kehidupan rakyat. Bagaimana caranya agar rakyat ini selalu bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini makan siang anak-anak yang Bapak pikirkan. Jadinya mereka nggak fokus lah belajar. Kayak mana mereka mau fokus belajar? Lagi belajar ini mereka jadi kepikiran mau antri ambil makan siang. Jadi nggak fokus lah mereka belajar. Saya bukan tidak suka dengan Bapak, tapi saya tidak suka dengan cara Bapak memimpin negara ini. Ini negara besar Pak. Banyak suku, banyak agama. Ada hampir 300 juta orang hidup di Indonesia ini Pak. Bukan negara kecil. Sedangkan Singapura negara kecil aja dipimpin oleh orang yang tegas. Lah Bapak, ada 300 juta orang. Kayak gini modelnya. Astagfirullahalazim. Lakukanlah yang terbaik Pak selama Bapak memimpin ini. Lakukan yang terbaik untuk rakyat. Biar anak cucu kami mengingat kebaikan Bapak dalam sejarah kepemimpinan negara ini. Coba Bapak tanya aja ke anak SD. Nggak perlu anak SMP, SMA ya. Bapak tanya ke anak SD. Kira-kira mereka mana yang akan mereka pilih? Antara dikasih makan dengan uang 8.000 dibanding dengan orang tua mereka dikasih pekerjaan. Mana yang akan mereka pilih? Tanyalah Pak. Coba Bapak tanya anak-anak SD. Nggak usah anak SMP, SMA, nggak usah. Apakah mereka akan memilih makan siang 8.000 perak itu? Atau pekerjaan yang layak untuk orang tua mereka? Coba Bapak tanya. Mana yang paling mereka butuhkan? Sekelas presiden loh. Membuat kebijakan kayak gitu. Enggak. Ini bukan kebijakan dia, lupa aku. Udah berapa lama Bapak tinggal di istana? Apa kebijakan Bapak untuk kami sebagai rakyat? Gak ada. Masa sekelas presiden gak punya program apapun? Hah? Bapak banggakan MBG itu. Bangga kali Bapak dengan MBG itu. Ku tengok program MBG itu pun bukan program Bapak. Bapak cuma menjalankan program dari orang Solo itu kan? Bapak sendiri yang bilang. Jadi apa program Bapak sebagai pemimpin? Udah berapa lama Bapak memimpin ini? Jalan-jalan Bapak keluar negeri bolak-balik ku tengok. Uang dari siapa itu? Enak kan Bapak kayaknya? Jalan-jalan ke luar negeri gratis. Dibayarin sama uang rakyat. Selama Bapak menjabat ini aku tengok. Cuman sibuk ngabisin uang rakyat aja. Hanya itu aja. Sibuk ngabisin menghambur-hamburkan uang kami. Dengan program gak jelas. Jalan-jalan ke luar negeri, sebentar-sebentar ke luar negeri. Udah berapa kali Bapak ke luar negeri? Udah berapa biaya Bapak habiskan? Udah berapa banyak uang kami Bapak habiskan? Pak, Anda itu presiden Pak. Anda bukan rakyat jelata seperti kami. Jangan Anda lebih goblok pula daripada kami. Kalau kami agak goblok daripada Anda ya wajar-wajar aja. Kami rakyat biasa. Bapak itu pemimpin. Kalau Bapak nggak mampu, bilang nggak mampu. Bapak kalah berkali-kali nyapres. Itu derita Bapak sendiri. Tapi sekalinya menang. Rakyat si Indonesia, hampir 300 juta jiwa orang, menanggung derita. Bisa nggak? Satu aja kebijakan yang Bapak buat,
menguntungkan rakyat, satu aja, nggak usah banyak-banyak, tapi menguntungkan untuk kami, bisa memberi kami kehidupan yang layak. Ini presiden bisanya cuma gebrak-gebrak meja. Bapak kalau lomba dengan saya gebrak meja, belum tentu saya kalah. Saya pun pandai gebrak meja, Pak. Pandai. Bapak pikir cuma Bapak aja yang pandai gebrak meja? Ngapain meja Bapak gebrak-gebrak? Nggak ada dosanya. Dosa Bapak yang banyak. Sumpah, kesal kali aku. Sekelas presiden loh. Bisa-bisanya tentara yang harusnya menjaga kedaulatan NKRI ini ngurusin dapur. Polisi yang harusnya ngurus koruptor, ngurus masalah ini, itu, begal, segala macam, maling, rampok, ngurus dapur. Bisa-bisanya. Polisi, TNI itu udahlah pekerjaan. Itu sudah pekerjaan. Mereka sudah memiliki pekerjaan. Untuk apa lagi Bapak kasih pekerjaan? Bikin repot mereka aja. Iya kalau mereka jujur. Kalau enggak, macam punya dendam kesumat aja Bapak sama rakyat. Enggak ada sedikit pun niat baik Bapak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kalau Bapak punya niat baik untuk memperbaiki kehidupan rakyat, bukan program MBG yang Bapak jalankan, bukan. Bapak pasti berusaha bagaimana caranya. Bapak pasti berpikir keras bagaimana caranya agar rakyat ini mendapatkan pekerjaan yang layak, semuanya bekerja, sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Bukannya mikir gimana caranya ngasih makan anak-anak orang. Itu pun cuma makan siang. Heran aku, sumpah heran. Baru kali ini aku nengok presiden, sekelas presiden loh. Bisa-bisanya nyuruh tentara, polisi ngurus dapur. Harusnya sekelas TNI itu sibuk. Tengoklah negara lain. Sibuk mempersiapkan senjata terbaru. Demi kedaulatan negara mereka, demi menjaga kedaulatan negara mereka. Agar mereka nggak didikte negara lain. Polisi harusnya mengurus keamanan. Nanti ada lagi terjadi pembegalan, perampokan segala macam. Itu urusan polisi. Koruptor sana, itu urusan polisi. Ini, di saat dia memimpin, polisi TNI ngurus dapur. Yang betul lah Pak. Saya bukan tidak suka dengan Bapak, bukan. Tapi cara Bapak memimpin, kebijakan yang Bapak buat, itu yang saya tidak suka. Dan saya sebagai rakyat punya hak untuk bicara, untuk bersuara. Ini hak saya. Saya berhak mengomentari Bapak. Karena setiap hari saya belanja, saya bayar pajak. Apapun saya bayar pajak. Saya nggak pernah ngutang bayar pajak, Pak. Nggak pernah ngutang. Saya bayar pajak terus. Saya beli apapun bayar pajak. Dan itu masuk ke kas negara yang Bapak gunakan itu. Itu uang saya dan rakyat-rakyat yang lain. Seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, uang mereka terkumpul. Dan Bapak gunakan. Bapak hambur-hamburkan. Kalau untuk memberi manfaat ke masyarakat, nggak apa-apa, hamburkanlah Pak. Ini, astagfirullahaladzim. Sekelas presiden Bapak ini loh. Bukan RT. Bapak bukan RT, bukan RW, bukan. Presiden loh Pak. Masa sekelas presiden, cara berpikirnya cuma segini, Aku tengok Bapak. Cara berpikir Bapak tuh cuma sejengkal.